Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya Pak Faisal. Kalau kamu sedang menonton video ini, tandanya kamu telah melewati adjustment entries dan worksheet. Kira-kira habis ini kita belajar apa ya? Simak terus videonya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai financial statement atau laporan keuangan. Namun sebelum kita membahas laporan keuangan, kita flashback terlebih dahulu yuk. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari kegiatan akuntansi adalah mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang tepat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijamin kebenarannya. Kita ibaratkan laporan keuangan adalah sebuah rapot yang diterima siswa pada setiap semester, di mana rapot berisi evaluasi belajar dari segi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dan setiap tahunnya akan diputuskan apakah siswa dapat naik kelas atau tidak melalui rapot tersebut. Sama halnya dengan perusahaan, kita dapat mengetahui aktivitas apa saja yang telah dijalankan melalui laporan keuangan, dan perusahaan dapat menentukan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat. Berikut ini adalah tujuan dibuatnya laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat mengevaluasi dan membuat inovasi untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua, manajemen atau pengusaha dapat mengambil keputusan yang paling tepat karena adanya laporan keuangan, serta menentukan strategi untuk masa depan. Yang ketiga, mendapatkan pinjaman modal, karena laporan keuangan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman modal ke bank atau kreditur lain. Dan yang terakhir adalah mudah menentukan pajak, karena pengusaha akan dengan mudah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Lalu, siapa sajakah pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Kita akan bahas mengenai pihak internal terlebih dahulu. Pemilik perusahaan menggunakan informasi akuntansi sebagai pedoman untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan dan menilai keberhasilan selama periode tertentu. Kemudian ada manajemen menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan masa depan dan mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan. Kemudian ada pihak eksternal. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai prospek usaha dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk melihat apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo pembayaran. Instansi pemerintah menggunakan informasi untuk mengambil suatu kebijakan dan memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi peraturan, menyejahterakan karyawan dan keselamatannya. Karyawan menggunakan informasi untuk mengetahui keadaan perusahaan karena mereka bergantung terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Terakhir, ada masyarakat umum yang tertarik tentang informasi akuntansi suatu perusahaan. Contohnya adalah jurnalis, akademisi, aktivis, dan lain sebagainya. Sebelum membuat laporan keuangan, kita perlu tahu bagian-bagian dari laporan keuangan untuk mengetahui informasi yang kita butuhkan. Yang pertama, di sini ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, yang sering kita temui ini adalah balance sheet atau neraca. Lalu ada income statement atau laporan laba rugi. Di sini kamu dapat mengetahui laba perusahaan dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Kemudian ada cash flow statement atau laporan arus kas. Di sini kamu dapat mengetahui arus kas perusahaan yang berasal dari mana aja. Terakhir, pada laporan ini kamu dapat melihat perubahan modal periode sebelumnya terhadap periode saat ini, yaitu statement of owner equity. Nah, sampai sini sudah pada paham belum? Jadi, apakah kalian siap mempelajari laporan keuangan? Sekian video dari saya, terima kasih, selamat belajar!